dan rahmatnya, maka kita tidak akan merasakan lezatnya hidayah itu. Berapa banyak orang yang mencampakkan hidayah, menganggapnya sebuah beban dalam kehidupan, sehingga dia menjauh dari jalan-jalan kebaikan. Maka kita kembali harus bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah ini, lebih daripada syukur kita atas nikmat harta dan kesehatan yang diberikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini tanggal 8. Dan tidak terasa kita semakin mendekat ke hari kiamat, di mana di antara tanda-tandanya masa itu semakin pendek. Kesibukan kita dengan urusan dunia terkadang membuat kita lupa dengan umur kita. Sebagian kita lupa bahwa dia sudah tua, bahkan tidak mau dikatakan tua, dia maunya tetap muda. Waktu itu berjalan dan tidak bisa dihentikan. Bagaimana detik berubah menjadi menit, dan kita tidak bisa memberhentikan satu detik pun. Menit berubah menjadi jam, dan setiap hari kita melihat bagaimana jam itu terus berkejaran. Tahu-tahu gelap gulita. Sekarang kita masih gelap nih, bentar lagi terang, dan tahu-tahu gelap lagi, terang lagi, terus tahu-tahu berganti menjadi, Masya Allah, kok ada 2 gelasnya? Masya Allah. Nah, akhirnya menjadi bulan. Bulan berganti menjadi tahun. Dan kita berada di bulan Rajab. Bulan keberapa bulan Rajab itu? Ke-8, ke-7, ke-8, ke-7. Coba dihitung. Betul. Barakallahu fikum. Naam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah. Ada Syawal, kelewatan Syawal ini. Kita ini ingatnya sama Syawal terus ya, Ma. Karena orang-orang pada berpikir untuk mudik di bulan Syawal. Ahibati fillah. Kenapa kita perlu berbincang tentang persiapan Ramadan sekarang? Kenapa kok nggak nunggu akhir bulan Sya'ban, Ustaz? Orang kalau mau menikah kira-kira butuh persiapan berapa lama? Setahun, Insya Allah. Ya, ada yang nunggu setahun. Ada yang ditunda sama calon mertuanya. Nunggu selesai kuliah. Itu bisa 4 tahun persiapannya. Bicara bulan Ramadan ini, Allah Azza wa Jal memberikan sebuah keistimewaan untuk bulan ini. Yang kita semua tahu. Tapi terkadang kita lupa. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang keutamaan bulan ini, bahwa di malam pertama di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka.
pintu-pintu neraka ditutup. Antum dapat melihat ya, ketika ada mall baru dibuka, kemudian diumumkan akan dibuka tanggal sekian dan tanggal sekian, lalu disampaikan di sana akan ada promo, akan ada ini dan itu. Subhanallah, orang itu akan mencatat tanggalnya untuk mempersiapkan diri. Bagaimana kalau yang dibuka itu pintu surga, yang ditutup pintu neraka? Dan subhanallah akan ada penyeru yang terus menyeru kepada kebaikan. Setan-setan dibelenggu. Dan di setiap malam bulan Ramadan itu ada orang-orang divonis bebas dari api neraka. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari umur kita semua. Siapa yang umurnya 1000 bulan sekarang? Jamaah, ada yang umurnya 1000 bulan? 83 tahun kira-kira, plus 4 bulan. 6 ada? Hampir nggak ada. Dahulu umat-umat sebelum umatnya Nabi SAW dikasih umur yang panjang mereka. Nabi Nuh saja berdakwah selama 1000 kurang 50 tahun. Dan disebutkan bahwa beliau meninggal dunia itu umurnya 1400 tahun. Dan umur kita pendek. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan kepada kita dengan adanya tambahan umur buat manusia. Salah satunya dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, sebenarnya kita merasakan ada yang mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan di bulan Rajab. Dengan apa? Dengan seringnya kita mendengar doa di bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oh, hadisnya dhaif itu Ustaz. Iya betul, hadisnya dhaif, tapi nggak apa-apa dibaca tanpa menisbatkannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibaca sebagai bentuk kita kepingin dengan bulan Ramadan, kita berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Ahibati fillah, bulan Rajab ini salah satu bulan haram. Yang kita tahu bulan haram itu ada 4, sebutkan itu. Muharram, Rajab, iya, Muharram, Rajab, kurang 2. Dzulhijjah, Syawal. Barakallahu fiik. Nah, iya, bulan haram itu ada 3 yang bersambung dan 1 yang terpisah. Yang terpisah bulan Rajab ini. Yang bersambung itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan 11, 12 dan bulan 1. Yang Rajab ada di bulan ke-7. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran. Di surat At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangin, ini sudah ada ketentuan 12 bulan itu sejak penciptaan langit dan bumi, ada dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Fala tadzlimu fihinna anfus. Dzalika ad-dinul qayyim.
fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu agama yang lurus. Tapi sebagian umat Islam malah nggak peduli dengan bulan-bulan haram ini. Yang ada sekarang banyak kaum muslimin sedang sibuk memikirkan apa? Imlek kemarin. Kita lihat di banyak media, oke, Imlek itu punyanya siapa? Punyanya orang-orang Cina, orang-orang Konghucu mungkin. Ya sudah, biar mereka yang meramaikan hal itu. Sebelumnya ada tahun baru Masehi. Punya siapa? Punya orang-orang umat Kristiani. Biar mereka yang ribut. Kenapa kita harus disibukkan dengan kegiatan orang lain? Antum ketika melihat ada orang punya acara jemaah di pinggir jalan ya. Apakah kemudian semua orang turun di tempat itu? Duduk, ada acara ya? Iya, saya mau ikut gitu loh. Bapak siapa kata dia. Antum akan ditolak sama orang itu. Kenapa? Karena bukan acaranya antum. Tapi kenapa banyak umat Islam yang dengan acara orang lain sibuk dia jemaah? Ya, karena lupa dengan identitas dirinya. Bapak ini siapa? Umpamanya ada tulisan acara pertemuan perkumpulan orang-orang Padang mamanya. Kadang-kala mereka perantau itu kan bikin acara pertemuan gitu loh. Tahu-tahu antum mampir di sana. Antum akan ditanya, "Bapak orang mana?" "Orang Padang." "Bukan. Saya orang Jawa," katanya. "Loh, maaf. Ini acaranya orang Padang, Bapak." Tapi sebagian kita nggak malu. Nggak malu. Kata Nabi SAW, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Kalian benar-benar akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang sebelum kalian. Bayangkan, kalian itu orang sekarang mengikuti ajaran orang sebelum kalian. Dan mengikutinya secara persis. Shibran bi shibrin. Jadi sejengkal persis satu jengkal kita mengikutinya. Wa dhira'an bi dhira'in. Satu hasta juga kita mengikutinya. Hatta law dakhalu juhra rabbin. Kata Nabi SAW, kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya dhab, salah satu jenis iguana padang pasir itu jemaah, kalian akan masuk. Maka hibati fillah mengingatkan kembali dengan bulan-bulan Islam yang sudah ditetapkan sama Allah, dan ini bukti identitas kita. Ana muslim. Bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang dimuliakan, yang memiliki keutamaan, yang berbuat dosa di dalamnya tidak sama dengan di waktu yang lainnya. Maka Allah katakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendolimin diri kalian di bulan-bulan itu. Para ulama tafsir menyebutkan boleh jadi maknanya 12 bulan, tapi secara khusus 4 bulan haram ini. Di bulan itu orang-orang jahiliyah sebelum Islam itu memuliakan bulan-bulan haram. Kok bisa orang jahiliyah memuliakan Ustaz? Karena ketetapan ini sudah ada sejak kapan? Penciptaan langit dan bumi. Bukan sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan. Makanya orang jahiliyah nggak perang di bulan-bulan haram itu. Bagaimana sebagian umat Islam yang datang ke kota Madinah itu dari berbagai penjuru Jazirah Arab datangnya di bulan haram. Karena bangsa Arab kalau masuk bulan haram, ngelihat kafilah dagang nggak berani mereka merampok. Bahkan disebutkan melihat pembunuh bapaknya, mereka nggak berani balas dendam. Kenapa? Bulan haram. Kok sekarang kita yang sudah muslim malah lupa dengan keutamaan bulan haram ini. Baik, ahibati fillah. Para ulama terdahulu, para salafus saleh disebutkan bahwa 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah berdoa mengatakan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Kita doa enggak jemaah? Kita enggak tahu dengan bulan Islam. Kebanyakan kita masih ada yang bertanya, insya Allah kita puasa kapan ya Ustaz? Loh, kapan? Muslim. Ya Muslim Ustaz. Ya Ramadan puasanya umat Islam. Kok dia kadang-kala puasa bulan apa jemaah? April? Maret, April. Sejak kapan disyariatkan puasa di bulan Maret? Coba cari kitabnya. Baca buku-buku fikih. Ketika bicara rukun Islam, ada nggak pembahasan di situ puasa bagi umat Islam dimulai tanggal berapa Maret? Tanggal berapa? 21? 22. Dimulai 22 Maret, selesai tanggal April. Nggak ada semua. Yang ada bulan Ramadan. Maka nggak perlu lagi kita sibuk. Kapan insya Allah kita puasa ya? Kapan kita insya Allah lebaran? Dan itu terus dibicarakan oleh umat Islam. Maka mulai tahun ini usahakan. Kita mulai pandai mengatakan kepada orang-orang yang masih nggak tahu. Tanya kapan insya Allah puasa? 1 Ramadan. Loh ya itu 1 Ramadan kapan? 1 Ramadan itu setelah 30 Sya'ban insya Allah. Kasih tahu dia. Karena dia nggak tahu kapan yang namanya 1 Ramadan. Betul jemaah. Dia nggak tahu bahwasanya sebelum Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Kasih tahu dia. Dan insya Allah dengan cara seperti itu umat Islam semakin kenal. Ketika ulama terdahulu mereka mengatakan Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu ada di hati mereka. Bulan yang dipilih sama Allah dari 12 bulan itu untuk diwajibkan rukun Islam berpuasa di bulan itu. Gak bisa digantikan dengan bulan lain. Allah tetapkan hal itu. Kemudian bulan itu dipilih sama Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadhan. Dan bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk Ramadhan. Makanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menyebutkan tentang amalan-amalan tiap bulan berkaitan dengan bulan Rajab ini, beliau menyebutkan sebuah ungkapan dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah. Dia mengatakan Syahrul Rajab syahrun lizzara. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Petani itu kalau mereka hendak bercocok tanam, mereka ngelihat bulan. Kalau dia terlambat bercocok tanam, memilih waktunya nggak tepat, terkadang akan berdampak kepada hasil panen. Ketika awal mulai musim hujan, mereka mulai itu mempersiapkan diri. Mereka juga berpikir apa yang mau ditanam. Ini musimnya tanam apa? Tanam padi, nggak mungkin dia tanam bawang. Tanam jagung, nggak mungkin dia tanam padi. Kenapa? Kalau antum tanam padi, nggak ada air sekarang ini, sudah berhenti musim hujan. Perairan juga sulit umpamanya. Maka tatkala ulama-ulama menjelaskan bulan Rajab ini syahrun lizzara, agar kita tahu nih, oh berarti kita sudah mulai nih nanam, mulai sekarang nih, udah lewat nih 8 hari. Sebagian kita belum tanam apa-apa. Sebagian kita juga belum berpikir untuk menanam. Padahal ini bulan untuk bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami apa yang kita tanam. Setelah ditanam, diperhatikan, disirami. Wa Ramadan syahru hasadiz zara.
Bulan Ramadan bulan untuk panen. Kita ini sering baca tentang bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan. Tapi kita hampir tidak pernah mendengar bagaimana mereka sebelum Ramadan. Yang ada Ramadan. Kita akan baca umpamanya tentang sebagian ulama yang dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 kali. Jadi sehari sekali. Ya Allah, kok bisa Ustaz ya? Ana setahun ini belum hatam Ustaz. Dari Syawal kemarin sampai hari ini belum hatam Ustaz. Ya insya Allah ana masih sampai ya akhir Al-Baqarah Ustaz. Bayangin jemaah, dari bulan Syawal sampai sekarang sampai mana? Akhir Al-Baqarah. Ada masalah sama sebagian kita. Mereka sehari sekali hatam. Al-Imam Syafi'i diriwayatkan bahwasanya beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Enggak mungkin Ustaz. Enggak bisa. Ada sebagian yang menafikan hal itu. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan tentang penghataman Al-Quran yang paling banyak dalam sehari itu 8 kali. Ya Allah, 8 kali. Kita seumur hidup belum tentu 8 kali. Ada yang seumur hidup mungkin cuma hatam sekali. Ada yang hatam disebutkan 4 kali. Intinya kita melihat mereka di bulan Ramadan itu bisa melakukan sesuatu yang menurut logika sebagian orang nggak mungkin. Tapi dia lupa bahwa Allah memberikan berkah kepada waktu seseorang. Ada orang-orang yang dapat menyelesaikan buku-buku karyanya yang kalau dihitung dengan umurnya kadang-kala kita masuk, kok bisa? Ini ulama terdahulu belum ada laptop. Ulama terdahulu belum ada mesin ketik. Ulama terdahulu yang ketika nulis harus pakai tangan dengan pena yang berulang kali jamaah. Habis pena, habis tintanya dia taruh lagi di tinta. Dia tulis lagi. Tapi mereka dapat menghasilkan hasil karya yang sampai hari ini umat Islam menikmatinya. Kita nggak bisa melakukan itu. Baca aja nggak selesai. Jangan ngarang buku kita. Baca aja nggak selesai. Maka disinilah berkah. Dan juga mereka menjelaskan adanya persiapan dan pelatihan yang dilakukan mereka sebelum bulan Ramadan. Maka mereka mengingatkan paling tidak bulan Rajab itu kita sudah siap-siap. Dan alhamdulillah sebenarnya kita melihat umat Islam di bulan Rajab ini banyak menambah amalan. Cuma amalannya kadangkala tidak diajarkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi masalah. Ada yang namanya sholat raghaib. Mungkin sebagian kita nggak tahu ya. Para ulama menyebutkan tentang sholat raghaib ini, dia itu sholat yang dilakukan pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, malam Jumat. Udah lewat nih, malam Jumat kemarin. Ini hadisnya disebutkan dari Anas bin Malik dan hadis ini palsu. Dan yang palsu itu biasanya menarik jemaah. Karena pahalanya besar. Apalagi orang ini jarang sholat tuh mamanya. Dapat satu amalan yang pahalnya bisa menggantikan sholat yang dia tinggalkan. Pikirnya dia kayak gitu. Bunyi hadisnya mengatakan ma min ahadin yasumu yaumal khamis. Tidak ada satupun orang yang puasa hari Kamis awal bulan Rajab. Kamis awal bulan Rajab. Thumma yusalli. Kemudian dia salat fi ma bainal isya wal atama.
Dia sholat di antara maghrib dan isya. Pada malam Jumatnya 12 rakaat dia sholat. Dia baca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali dan membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 marrat 3 kali. Bayangin ya. Dia baca Al-Fatihah 1 kali dan baca Al-Qadr 3 kali. Ini mengingatkan dengan Ramadan sebenarnya. Sebagian kita itu hampir nggak pernah baca imam aja kita bicara imam. Kapan terakhir antum mendengar imam baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr? Jarang. Dipikir bacanya itu di bulan Ramadan doang. Ini surat khusus bulan Ramadan. Enggak sebenarnya. Tapi sebagian orang membaca hal itu hanya di bulan Ramadan. Padahal kita baca sepanjang tahun. Dibaca setelah salat maghrib. Memang anjurannya waktu salat maghrib itu baca suratnya dari wadduha sampai ke akhir Al-Quranul Karim. Kemudian wa qul huwallahu ahad, dan dia membaca qul huwallahu ahad 12 marrah 12 kali. Jadi Al-Fatihah, kemudian baca Al-Qadr 3 kali, lalu baca qul huwallahu ahad 12 kali, yafsil baina kulli rak'atain bitaslimah. Setiap 2 rakaat dia salam. Fa idza faragha min salatihi shalla alayya 70. Ketika selesai salat, dia salawat kepada aku sebanyak 70 kali. Allahumma salli ala Muhammad, ya, sebanyak 70 kali. Fa yaqulu fi sujudihi 70 marrah. Di setiap sujudnya dia membaca sebanyak 70 kali subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Berapa kali? 70 kali jemaah. Baca itu. Thumma yarfa' ra'sah. Kemudian dia bangkit dari sujudnya membaca rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam 70 kali. Orang itu kalau dapat sifat salat yang aneh, senang jemaah. Oh, ini sungguhan ini. Kalau yang biasa-biasa buat dia itu ya biasa, semua orang bisa. Ini khusus. Thumma yas'alullah ta'ala hajatahu fa innaha tuqda. Kemudian dia minta hajatnya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Walladzi nafsi biyadihi ma min 'abdin wala amatin shalla hadhihi shalah illa ghufira lahu jami' dhunubihi." Tidak ada seorang hamba laki-laki atau wanita yang melakukan salat ini, namanya salat raghaib ini jemaah, melainkan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, wa adadir ramal, sebanyak pasir di muka bumi ini, wa waznil jibal, walaupun dosanya seberat gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, wa waraqil asyjar, sejumlah daun-daunan di pohon, wa yashfa yaumal qiyamah, dan dia pada hari kiamat akan memberikan syafaat fi 700 ahli baitihi, memberikan syafaat kepada 700 keluarganya yang sudah ditetapkan divonis masuk neraka. Siapa yang nggak mau jemaah? Aduh Ustaz, bismillah Ustaz, telat Ustaz ya, telat sudah jemaah, ini hari Kamis kemarin, kita harus nunggu setahun lagi. Cuma yang jadi masalah hadisnya ini maudhu'. Al-Imam An-Nawawi yang madhabnya Syafi'i, yang diikutin di Indonesia seharusnya, beliau ditanya tentang salat raghaib ini. Apa kata beliau? Ditanya, sunnah ini salat, sunnah, fadilah atau bid'ah? Apa kata beliau rahimahullah? Hiya bid'at qabihah munkarah. Dia adalah perbuatan bid'ah yang buruk, yang mungkar, asyaddal inkar, mustamila ala munkarat, yang isinya banyak kemungkaran. Fayata'ayyan tarkuha, harus ditinggalkan. Wal i'rad anha, berpaling dari salat ini. Wa inkaruha ala fa'iliha,
dan orang yang melakukan itu harus diingkari, nggak boleh dibiarkan. Wala yughtar bi kathratil fa'ilina laha. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkan hal itu. Di berbagai negeri beliau mengatakan, wala bi kauniha madhkura fi qutil qulub. Jangan pula terpedaya karena disebutkan dalam kitab Qutil Qulub, kata beliau, atau di kitab Ihya Ulumuddin, atau buku-buku yang lainnya. Karena memang nggak ada itu seperti itu. Hadisnya palsu, panjang beliau menjelaskan hal itu. Mungkin sebagian orang tadi mempersiapkan diri untuk Ramadan dengan membersihkan diri dari dosa. Bayangin jemaah, kalau antum sholat itu aja 12 rakaat, mungkin sebagian mengatakan, panjang juga, capek. Ya enggak lah, mudah sekali, dilakukan setahun sekali, tapi antum dapat pahala apa? Diampuni dosanya dengan sejumlah, diampuni dosanya dengan sejumlah buih di lautan, sejumlah pasir yang ada di muka bumi, seberat gunung-gunung, sebanyak daun yang berjatuh, dan antum akan bisa memberikan syafaat kepada 700 keluarga antum. Jemaah, santai jemaah, berhenti, tidak usah sholat. Kapan? Nanti Ustaz, tahun depan anak sholat lagi. Astagfirullahaladzim. Itulah jemaah, amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi SAW akan berdampak buruk kepada seseorang. Dia akan meremehkan dosa. Maka semoga kita tahu bulan Rajab ini memang bulan untuk bercocok tanam, tapi bercocok tanam yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan sunnah. Kita nih yang udah kenal sunnah lebih sering menitik beratkan kepada sesuai dengan sunnah. Kita lupa dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Wallah jamaah, kalau kita puasa sesuai sunnah, umroh sesuai sunnah, haji sesuai sunnah, sodakoh sesuai sunnah, baca Al-Quran sesuai sunnah, tapi kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada gunanya. Kita perlu sering-sering bermuhasabah tentang kenapa ana melakukan perbuatan ini. Kenapa? Hari ini kita datang kajian pagi-pagi, hari Senin, waktunya orang kerja. Antum ngantuk, sebagian anak lihat dia berusaha untuk melawan kantuknya. Ketika kita tidak ikhlas lillahi ta'ala, wallahi yang ada neraka bukan hanya tidak diterima jamaah, tapi Allah azab dengan neraka. Man amila amalan, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang dia menyisipkan selain aku dalam amalan itu, dalam niatnya, aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan olehnya. Taib, ahibati fillah, perlunya persiapan ini sebagai bentuk kita serius, kita sungguh-sungguh. Perbedaan orang munafik dengan orang beriman, tatkala ada sebuah momentum. Kalau di masa Nabi SAW itu, ya ada panggilan jihad fi sabilillah, ada ajakan untuk berperang, yang waktunya itu kadangkala ya insidentil, tidak ditetapkan. Kita mau berangkat bulan ini, enggak dikatakan ya kita berangkat, umpamanya tanggal sekian, hari ini. Orang-orang munafik itu jamaah selalu saja punya alasan. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ana nggak bisa ikut perang, ana punya acara ini, ana punya ini, punya itu, mohon maaf mereka. Terus seperti itu. Nanti ketika Nabi SAW pulang dari satu peperangan dan mereka tidak ikut perang,
Mereka datang lagi minta maaf kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini sebenarnya kepingin ikut perang, kepingin berangkat, tapi mungkin anakku sakit, ini itu, banyak alasan. Apa kata Allah di surat At-Taubah ayat 46? Walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah. Dan jika mereka benar-benar mau berangkat untuk berperang itu, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Siap tapi nggak jadi. Tapi kan dia mau berangkat. Seperti seorang umpamanya ketika dikatakan yuk kita berangkat punya acara ini. Dia katakan, ya Allah, anak itu tas sudah siap. Semua sudah siap tapi anak-anak sakit. Ini benar. Dia memang ingin sehingga dia membuktikan itu dengan persiapan. Apa kata Allah? Walakin karihallahum bi'athahum. Mereka memang gak kepingin berangkat. Dan Allah gak suka dengan keberangkatan mereka juga. Fathabbatahum. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Jadi kemauannya itu Allah bikin lemah. Dan dikatakan waqila qudu ma'al qa'idin. Sudah kalian duduk sana bersama orang-orang yang tinggal yang gak ikut perang. Begitu pula kita dengan Ramadan. Kita benar enggak ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Kita benar enggak ingin mendapatkan vonis bebas dari api neraka di bulan Ramadan itu? Kita benar enggak ingin puasa? Di bulan Ramadan jemaah ada satu masalah besar ya. Masih banyaknya umat Islam yang nggak puasa. Khususnya pekerja kasar. Yang bangun masjid ini sempat dibangun di bulan Ramadan. Sempat. Yang bangun puasa. Sebagian besar, sebagian kecil. Sebagian kecil yang dibangun masjid. Di bulan Ramadan. Dibuat tarawih. Yang bangun nggak puasa. Sebagian mereka jamaah ketika ditanya nggak kuat Pak Ustadz, nggak kuat. Sahur nggak tadi? Enggak Pak Ustadz. Berarti memang nggak niat puasa. Kalau orang itu niat puasa, dia akan sahur yang sesuai, dia akan berusaha jaga diri. Nanti mungkin di tengah hari dia mau pingsan karena capek kena matahari, dia berbuka. Itu orang niat puasa. Tapi ini orang memang tidak sahur. Yang ada sarapan. Benar mereka berangkat kerja mereka sarapan. Ketika ditanya kenapa nggak puasa, capek nggak bisa puasa. Seperti itu pula kondisi orang-orang munafik. Maka Allah sebutkan walau aradul khuruj. Jikalau mereka benar punya keinginan untuk berangkat perang, la a'addu lahu udda. Pasti mereka itu mempersiapkan persiapan. Maka di sini antum dapat melihat kenapa para ulama terdahulu kok bisa hatam Quran sehari 1 kali, 2 kali, ada yang 3 malam hatam Al-Quranul Karim. Kok bisa ya mereka iktikaf ya? Mereka kan punya keluarga Pak Ustaz. Mereka kan juga butuh urusan dunia. Mereka persiapkan. Di sini loh waktu Rajab ini. Antum mau iktikaf nggak? Mau iktikaf Ustaz? Ya persiapkan sekarang. Oh kan masih lama Pak Ustaz. Persiapannya sekarang bulan Rajab ini. Yang mau ngajukan cuti. Mungkin. Orang itu kalau mau mudik persiapannya berapa lama untuk beli tiket kereta api jemaah? Sebulan. 2 bulan sebelum kadangkala mereka sudah mempersiapkan jamaah. Bahkan setahun sebelumnya mereka persiapan buat mudik. Dari sisi dia menabung ya. Karena dia anak mau pulang. Loh buktinya mau pulang anak nabung gitu. Karena anak mau pulang anak harus beli tiket pesawat buat 4 anak Ustaz seperti itu. Maka dia mempersiapkan hal itu. Ahibati fillah, persiapan yang paling utama adalah ya namanya bercocok tanam. Persiapannya adalah membersihkan tanah itu jemaah.
tanah yang hendak kita tanamin ini dibersihkan dahulu. Mungkinkah antum menanam jagung sedangkan ilalang masih tumbuh tinggi? Nggak mungkin. Bisa Ustadz, bisa. Tapi hasilnya jelek. Mungkinkah antum tanam padi pada saat sawah itu masih banyak ilalang dan belum dibajak, jamaah? Nggak mungkin, jamaah. Artinya orang aja berpikir seperti itu. Bagaimana kalau yang akan ditanamin ini, tanah itu namanya al-qalbu. Qalb. Tempat Allah memandang, jamaah. Tempat kebaikan itu tumbuh. Tempat keimanan, tempat ketakwaan. Yang kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Beliau menunjukkan kepada dadanya, jantungnya itu 3 kali. Dan kita tahu puasa Ramadan ini apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Disyariatkan puasa itu. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas diri kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Apa targetnya? La'allakum tattaqun. Di mana tempat takwa itu? Hahuna, kata Nabi SAW. Di sini. Maka sekarang kita perlu bersihkan tanah itu. Bersihkan hati kita dari segala penyakit hati. Dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan. Sebenarnya jamaah, Rasul SAW itu sudah mengajarkan kepada kita amalan harian untuk membersihkan hati. Salat 5 waktu. Itu untuk penghapusan dosa, jamaah. Sampai beliau mencontohkan tentang salat yang 5 waktu itu. Menurut kalian gimana kalau orang itu punya rumah, di depan rumahnya itu ada sungai. Dan dia mandi 5 kali di sungai itu, jemaah. Bersih enggak, jemaah? Bersih. Hal baqiya min daranihi syai'. Kata Nabi SAW, apakah ada yang tersisa? Apa ya, jemaah? Daron itu kalau bahasa Jawanya bolot. Apa bahasa? Apa? Daki. Kadang-kala kalau kita kulit kita diginiin, ada kayak lumpurnya, jemaah. Bismillah. Apakah ada yang tersisa? Nggak ada yang tersisa. Itu kalau mandinya bener. Tapi kalau cuma nyemplung, nyebur keluar, ya kayaknya nggak berubah, jemaah. Yang ada cuma basah doang. Begitu pula dengan kualitas sholat kita. Tatkala sholat kita yang 5 waktu ini berkualitas, seperti antum mandi, ya, antum sabunin diri antum, ya, kemudian antum siram lagi, ada yang disabun, kemudian pakai batu, jemaah. Batu apa? Batu gosok tuh, ya. Batu apung, ya. Oh, batu apung lagi, semakin bersih. Maka Anda mengajak semuanya sekarang untuk memperbaiki kualitas sholat yang 5 waktu dulu antum. Untuk penghapusan dosa ini, Syam. Gimana sholat antum selama ini? Kita masih sering sholat jamaah, masuk ke tempat sholat dalam kondisi pikiran kita masih di mana-mana. Nah, imam tadi rakaat pertama baca apa? Yang tanya jamaah. Sebagian kita baca apa? Tadi anak amin, yang jelas tadi itu amin. Iya. Dan jelas ikut amin dia betul. Setelah itu wallahu a'lam. Maka coba kita pelajari lagi bagaimana sholat. Bacaan sholat kita yang mungkin selama ini hanya satu model. Yang membuat kita terjebak dalam rutinitas sehingga tidak lagi merasakan. Itu kita tambah dengan bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi SAW lainnya. Umpamanya selama ini kita sholat itu
Ruku selalu membaca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Kan sah Pak Ustadz? Iya sah. Sampai mati antum baca itu pun sah. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk jadi lebih baik. Jadi naik tingkatan kita. Selain baca itu Nabi baca apa mamanya? Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Oh Nabi baca itu. Oke anak baca itu lagi. Atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu. Ada bacaan-bacaan Nabi SAW. Antum tambahin tuh. Supaya kualitas sholatnya nambah. Kemudian yang kedua, bacaan suratnya. Sebagian kita alhamdulillah. Sejak dia muda sampai tua, sampai mau mati. Bacaan suratnya itu 5. Ustaz, kan sah sholatnya sah. Sah betul. Tapi apa antum gak kepingin nambah gitu? Ana nambahlah. Ana nambah insya Allah. Tahun ini ana mau nambah Alhaakumut Takatsur. Sudah nambah 1 surat. Nambah tapi jemaah. Makanya kalau antum tiap tahun nambah 1 surat. Umur antum 50 tahun. Insya Allah antum hafal 50 surat. Yang umur 40 tahun anggap sudah. Yang dari umur 1 sampai 10 tahun itu nggak dihitung sudah jemaah. Karena dia sudah punya hafalan yang pendek-pendek itu. Yang dia hafal ketika dia masih kecil. Dia punya 40 surat. Sudah hatam juz amma plus 3 surat. Juz amma selesai. Tambah al-mursalat. Tambah al-insan. Tambah al-qiyamah. Itu 40 surat. Yang umurnya 40 tahun. Tapi kita melakukan itu enggak jemaah? Oh jangan memberatkan Pak Ustadz. Bukan urusan memberatkan. Jemaah ini setahun sekali nambah 1 surat. Tapi kadang-kadang kita nggak punya. Keinginan aja nggak punya. Tadi kita sebutkan bagaimana Allah menegur orang-orang munafikin. Walau aradul khuruj. Kalau mereka punya keinginan untuk berangkat. Buktinya apa? Persiapan. Kalau kita punya keinginan tiap tahun menambah 1 surat, buktinya apa? Ana lakukan. Ana lakukan. Tiap hari ana dengerin Ustaz. Insya Allah jamaah 1 bulan antum tiap hari dengarkan Alhaakumut Takatsur, hafal. Insya Allah. Nggak sulit. Itu umpamanya. Bacaan, tadi bacaan ruku, bacaan Qur'annya diperbaikin. Kemudian bacaan sujudnya. Kita berusaha untuk menjaga kualitas sholat ini. Karena ini termasuk bentuk kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa itu. Kemudian memperbaharui taubat. Nabi SAW tiap hari jemaah, beliau beristighfar. Membaca Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini selain yang kita baca selesai sholat ya. Ini beliau di luar itu. Yang dalam beberapa riwayat disebutkan membacanya itu selesai sholat duha. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ustaz, itu kan buat orang yang banyak dosanya Ustaz. Ana ini baru pulang umroh Ustaz. Masya Allah. Jadi sebagian orang ini jamaah, dia merasa ana masih bersih. Nabi SAW jamaah, beliau benar-benar mengajarkan kepada kita agar kita tidak sok suci. Dengan cara apa? Nih orang yang paling suci, orang yang dijaga dari semua dosa, maksum Nabi kita SAW. Bahkan Allah mengatakan, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Nabi SAW, Nabi beristighfar 100 kali. Sekali duduk. Maka mulai saat ini usahakan tiap hari antum punya waktu duduk beristighfar 100 kali. Dihitung. Dihitung. Pakai tangannya itu lebih mulia. Tapi yang nggak biasa ngitung mungkin bisa pakai tasbih umpamanya. Tapi tasbih ini jangan sampai kelihatan orang. Karena ada orang yang habis pakai tasbih langsung di gelang.
Iya Ustaz kan nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi kadangkala jadi ria. Kelihatan. Ada yang lebih parah lagi kadangkala antum habis tasbih langsung dikalungkan. Nggak dikalungkan di situ, digantung di mobilnya. Insyaallah. Supaya kelihatan ini orang ahli tasbih. Ustaz suudzon, Ustaz. Ya, jangan suudzon makanya. Enggak, jangan suudzon. Husnudzon gimana? Mungkin buat hiasan, Ustaz. Ah, itu husnudzon. Iya, mungkin buat hiasan, bukan dia mau nunjukkan dia ahli tasbih. Tapi ingat, hitung jangan, hitung. Boleh pakai tasbih, menurut pendapat yang boleh pakai tasbih, tapi meninggalkan yang lebih utama. Yang lebih utama pakai tangan kita. Karena ini bicara tentang alat untuk menghitung. Ada yang emak-emak sekarang subhanallah ya, pakai yang apa? Yang digital, cincin ya. Ana sampai ngelihat itu dihiasin seperti permata, ini itu. Ya Allah, buat apa? Ini alat untuk ngitung. Bukan alat untuk gaya. Tapi akhirnya berubah jadi untuk bergaya. Ingat, bukan hanya sekedar alat untuk menghitung. Kalaupun antum mau menghitung banyak orang umpamanya, antum bisa menghitung dimasukkan ke kantongnya. Dihitung. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Loh, kan kelihatan mulutnya Ustaz pakai masker. Betul, Anda lihat masker ini juga bisa menjadi alat menyembunyikan zikir kita aja mah. Antum pokoknya kalau mau zikir pakai masker. Sampai orang ketahuan, oh ini lagi berzikir ini. Padahal orang udah nggak pakai masker semuanya, dia sendirian pakai masker. Tapi intinya kita berusaha untuk menyembunyikan hal itu. Usahakan jemaah setiap hari, mulai hari ini antum sudah. Camkan ana mau seperti Nabi SAW, sekali duduk 100 kali istighfar. Dan antum merasakan bagaimana hati itu jadi bersih. Karena Nabi SAW menyebutkan, idza adznaba atau innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, nukitat fi qalbihi nukta sauda. Akan ada nokta hitam. Itu seperti ilalang tadi yang ada di tanah, akan ada nokta itu. Fa in huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Kalau dia meninggalkan dosa itu, dia beristighfar dan dia bertobat, maka hatinya dicemerlangkan bersih. Jadi antum mau nanam apa saja siap. Wa in ada zida fiha. Kalau dia kembali berbuat dosa, bukan bertobat tapi nambah dosanya, maka akan ditambah nokta hitam itu hatta ta'luwa ala qalbi, sampai menutupin yang namanya jantung. Maka itu mungkin yang dapat kita lakukan di hari-hari ini. Selain menambah amalan-amalan lain jamaah, yang jelas bulan Rajab ini hindarin perbuatan dosa dan tambah amal-amal yang biasa Nabi ajarkan kepada kita untuk diamalkan. Puasanya Senin Kemis seperti yang Nabi SAW ajarkan. Puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15. Atau ya Allah Ustaz, ana ini sulit berpuasa, antum puasa 1 hari di bulan Rajab ini. 1 hari. Yang nggak pernah puasa sunnah, bulan Rajab puasa 1 hari. Karena Nabi SAW ketika ada seorang sahabat tanya sama Nabi SAW tentang puasa, Nabi mengatakan kepadanya, sum yauman fi kulli syahr. Sallallahu alaihi wasallam, puasa paling tidak 1 hari dalam sebulan. Maka antum puasa bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban lain lagi. Bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amalan dan Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian bacaan Qur'annya mulai antum baca. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu syahrul Qur'an. Kalau antum punya cita-cita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka di bulan ini pun antum sudah mulai membiasakan diri. Contohnya, setiap habis sholat wajib, ana mau baca 1 halaman. Sudah baca 1 halaman. Dan usahakan bacanya sama artinya. Sehingga nggak ada pertanyaan di bulan Ramadan. Ana sering ditanya di bulan Ramadan, Ustadz, lebih afdol mana Ustadz? Baca Quran sama artinya atau menghatamkan Al-Quran tanpa artinya? Ini orang-orang yang memang jarang baca Quran. Muncul pertanyaan itu.
Tapi kalau dia sudah tiap hari baca Quran dengan artinya, insya Allah nggak muncul pertanyaan itu. Karena dia sudah terbiasa dengan membaca dengan artinya. Jadi petunjuk dalam Al-Quran itu didapat dengan kita membaca artinya. Pahala insya Allah didapat dengan kita membaca huruf-hurufnya. Ahibati fillah. Kemudian bicara tadi membersihkan hati jamaah. Bersihkan hati dari segala penyakit juga jamaah. Quran ini termasuk yang membersihkan hati. Dan banyak penyakit hati ini diantaranya hasad, iri, dengki. Ada di antara kita yang masih menyimpan dendam sama saudaranya, sama kerabatnya. Tolong diselesaikan di bulan ini. Karena bulan Sya'ban bulan diangkatnya amalan jamaah. Yang punya ya mungkin tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Mulai saat ini antum datang minta maaf sama dia. Dengan itu semoga Allah ya membersihkan hati kita dan kita benar-benar siap untuk masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bismillah. Ustaz, saya adalah pelaku maksiat yang sangat akut. Alhamdulillah sekarang telah mengenal sunnah. Tapi masalahnya saya kembali sering melakukan maksiat yang menjadi kebiasaan tersebut. Terutama ketika sedang sendirian. Padahal usia saya sekarang sudah 40 tahunan. Dan sudah berkeluarga. Kenapa saya berat meninggalkan kebiasaan maksiat yang parah akut tersebut. Sekalipun saya sudah mengenal sunnah. Tolong nasihatin dan doakan saya agar saya bisa bertobat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, jazakallah khair. Jamaah rahimakumullah. Ada dosa yang dilakukan seseorang itu bukan karena mencari kelezatan, tapi karena kebiasaan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang perlu dilakukan selain bertobat adalah merubah kebiasaan. Dirubah kebiasaan antum. Ketika sendirian antum biasa ngapain? Dahulu. Sekarang dirubah. Ketika sendirian biasakan antum baca Quran. Sudah. Sendirian antum baca Quran. Bisikan-bisikan jahat ya. Ajakan untuk melakukan kebiasaan lama itu dirubah. Baca Quran. Nanti datang lagi nggak mampu untuk menolak bisikan tersebut, antum tinggalkan kesendirian antum. Antum keluar di tempat yang lebih banyak orang. Karena terkadang kita bisa malu sama manusia, tapi lupa malu sama Allah Azza wa Jalla. Belum terbiasa kita dengan hal itu. Yang kedua, berdoa antum. Minta sama Allah. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Wa min syarri basari. Wa min syarri lisani. Wa min syarri qalbi. Wa min syarri mani. Baca, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Dari keburukan penglihatanku. Dari keburukan lisanku. Dari keburukan hatiku. Hati ini kadang-kala berpikir yang enggak-enggak. Dan dari keburukan kemaluanku. Nabi berlindung. Artinya kita ini jangan pernah bersandar kepada diri kita. Ana udah belajar, ana sudah ngerti sunnah. Kita harus bersandar dan bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Maka ganti kebiasaan antum. Kemudian ketika seorang terjebak dalam perbuatan dosa yang dulu pernah dia lakukan, segera dia bertobat. Segera dia meninggalkan. Jangan sampai ada pikiran menunda tobatnya. Kadang-kadang orang mengatakan, ya Allah, aku berbuat dosa lagi. Dia berpikir untuk melanjutkan dosa itu karena bisikan syaitan mengatakan, udahlah tobatnya sekalian aja nanti. Seperti itu. Nanti tobatnya kalau berangkat umroh. Tobatnya nanti kalau masuk bulan Ramadan. Jangan. Karena ketika antum menunda tobat, tadi yang kita bicarakan,
Noktah hitam itu terus di jantung antum. Sampai sulit menerima nasihat jamaah. Dan terus beristighfar mohon ampun sama Allah SWT. Insya Allah Allah akan jaga hambanya yang benar-benar sungguh-sungguh niat meninggalkan dosa. Barakallahu fikum. Suami saya berencana iktikaf tahun ini. Namun tidak ana izinkan. Masya Allah. Karena takut sendirian di rumah. Apakah anak istri yang durhaka Ustaz karena menghalangi suami berbuat kebaikan? Jazakallah khairan. Yang pertama, suami juga perlu memperhatikan kondisi istri. Kalau dia bersama istrinya tinggal di pinggiran hutan yang banyak binatang buas, ya jangan iktikaf antum. Atau iktikaf bersama istri. Tapi kalau istri tinggal di tempat yang nyaman, yang aman, yang suaminya keluar kota nggak ada masalah, yang suaminya bekerja nggak ada masalah, tapi mau iktikaf jangan, itu bermasalah istrinya. Maka kalau dikatakan apakah ini istri durhaka, tadi tergantung kondisimu. Kalau memang letak perumahanmu di tempat yang berbahaya, kalau nggak ada suami di malam hari, maka suami harus tahu diri. Karena dia punya kewajiban untuk menjaga istrinya. Jangan sampai istrinya nanti ya mau datang perampok atau datang pencuri ini dan itu. Tapi kalau tempatnya aman, insya Allah nggak ada masalah. Istri juga nggak berhak karena sudah dipilihkan sama suaminya tinggal di perumahan yang aman, yang tentram dan sudah dicukupin semua kebutuhan. Jangan sampai suami mengatakan ana mau iktikaf. Nah, loh gimana urusan makan kita? Wallahu alam. Ana nggak tahu. Anti cari sendiri nggak boleh. Karena suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau memang mau iktikaf tadi udah disiapin makanannya, semua kebutuhan istri sudah disiapkan semuanya. Insya Allah boleh dia iktikaf. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi ini masya Allah jemaah, ketika persiapannya dari sekarang itu bagus. Dia sudah mulai mencatat gitu. Atau boleh jadi tadi kalau ternyata tempat istrinya ini berat Ustaz. Artinya memang perumahannya nggak baik, ya dia carikan tempat yang baik, umpamanya kos-kosan yang dekat dengan masjidnya, nggak terlalu jauh dari masjid ya. Istri juga bisa tiap hari. Istrinya mungkin nggak iktikaf, tapi istrinya bisa ketemu suaminya tiap hari sholat tarawehnya di masjid yang sama umpamanya. Dan ketika iktikaf jamaah, antum nggak harus cari masjid yang ada kajiannya. Karena iktikaf itu sejatinya antum berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW ketika iktikaf ya udah beliau iktikaf di tempat beliau. Jadi tujuannya antum fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dapat masjid yang ada kajiannya alhamdulillah, nggak dapat sudah. Nggak perlu keluar kota juga ya. Oh di tempatnya Ustadz Fulan, tempatnya Ustadz Fulan. Enggak. Masjid depan kampung antum, iktikaf di sana. Masjid kampung, iya bismillah iktikaf di situ. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, mengkodok puasa Ramadan sampai kapan? Sampai lunas. Loh iya cuma sampai kapan mengkodok puasa Ramadan? Ya, sampai lunas. Artinya kalau ternyata sampai bulan Sya'ban belum lunas, antum masih punya utang. Dan Allah kasih waktu mengkodok itu jemaah sampai datang waktu yang selanjutnya. Artinya kita dikasih waktu sampai bulan Sya'ban. Karena nanti masuk Ramadan sudah ada kewajiban yang baru. Maka tolong disegerakan mengkodoknya, jangan sampai lewat Ramadan. Tapi kalau kemudian sampai lewat Ramadan belum bayar utang, tetap itu terhitung utang, harus dikodok gitu. Dan juga harus beristighfar mohon ampun sama Allah SWT. Ustadz, untuk ibu hamil dan menyusui, jika niat puasa tapi qadarullah harus dibatalkan karena kondisi tertentu, apa masih mendapatkan pahala ya Ustaz? Cuma niat saja itu sudah ditulis pahala.
Bagaimana kalau dia niat kemudian sudah puasa lalu dibatalkan karena kondisi? Dapat pahala itu jemaah. Dia tetap akan mendapatkan pahala. Dan kita ini jemaah bermuamalah dengan Allah yang tahu dengan isi hati kita. Maka kita jangan sampai sibuk dengan penglihatan manusia, lupa dengan pengawasan Allah kepada kita. Makanya niat seorang mukmin itu bisa jadi lebih besar daripada amalannya. Abdullah bin Mubarak mengatakan, kam min amalin saghirin tukatsiruhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi jadi besar gara-gara niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar jadi remeh gara-gara niatnya. Maka tolong peduli banget dengan hati kita ini. Semoga Allah merahmati Ustadz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Ustadz, sebagian salaf di 6 bulan setelah Ramadan berdoa agar amalan diterima. Dan 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan. Apakah ada riwayat-riwayat doa-doa yang dibaca sebagian salaf tersebut Ustadz? Jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau riwayat tentang nas doanya, teks doanya nggak pernah ana lihat ya. Ana nggak pernah mendapatkannya. Mungkin ada di buku-buku para ulama. Tapi yang jelas berdoa minta diterima itu seperti doanya Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya setelah Ramadan itu biasanya mereka saling mendoakan dengan ucapan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang riwayat disebutkan mereka saling mendoakan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau bicara bagaimana doa supaya disampaikan ke bulan Ramadan, ya mungkin seperti yang ada riwayat dhaif, Allahumma ballighna Ramadan ya, atau Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon nasihatnya Ustaz. Buat suami saya, insyaallah. Ini kayaknya dibawa ke sini suami. Yang masih merokok. Apa ada doa khusus Ustaz? Ana suka kasihan, tidur aja nggak tenang, batuk terus. Ini jam. Orang kadang-kala karena kebiasaan. Udah kebiasaan dia merokok. Sebagian mereka itu sudah tidak menikmatin lagi. Jam. Rokok itu udah nggak menikmatin dia. Karena dia apa ya? Batuk ini itu. Tapi karena kebiasaan jadi nggak enak kalau nggak ngerokok gitu loh. Jam. Terus bagaimana? Nah, kembali kepada tadi. Cerita Allah di surat Taubah. Andai kata orang-orang itu niat. Walau aradul khuruj la'addu lahu udda. Mereka benar-benar niat bertekad untuk berjihad, mereka akan persiapan. Kalau orang itu niat berhenti merokok jemaah, niat, dia akan persiapan. Yang pertama dia lakukan adalah berdoa. Minta sama Allah. Ya Allah, bantulah hamba ya Allah untuk berhenti merokok ya Allah. Bantulah hamba ya Allah. Ada sebagian orang nggak berani doa itu jemaah karena masih enak rokok. Gimana anda mau minta berhenti ngerokok? Dia masih menikmatin rokok. Maka minta kepada suaminya, ajak suaminya, mas doa mas. Minta sama Allah, ya Allah bantulah hamba untuk berhenti ngerokok. Ya Allah bencikan kepada hamba rokok ini Allah. Minta sama Allah. Dengan cara seperti itu insya Allah Allah bantu. Dan ini istri masya Allah ya. Kadang-kala bapak-bapak yang masih merokok ini jangan sampai didoakan istrinya cepat mati. Nah, kadang-kala istri ngomong, ya Allah ini sakit-sakitan terus gini kan ngerepotin. Kalau langsung mati kan nggak apa-apa. Itu jangan sampai seperti itu. Karena memang ada suami-suami yang nggak tahu diri. Disayang sama istrinya tapi dia nggak merasa disayang. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana menolak ajakan dari keluarga ziarah ke Banten? Ke Banten. Tapi supaya mereka mengerti dan tidak menyinggung mereka. Karena keluarga
masih sangat kental dengan kegiatan yang mereka anggap mengunjungi makam wali itu berkah dan baik. Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya ziarah kubur itu baik. Ziarah kubur itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW nyuruh, ala fazuruha, ziarahi kuburan. Tujuannya apa? Ini yang orang kadangkala lupa dengan tujuan ziarah kubur yang utama. Nabi SAW ketika menyuruh para sahabat ziarah kubur, tujuannya apa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Itu tujuannya. Bukan ngalap berkah ketika ziarah kubur. Sebagian orang itu ziarah kubur tujuannya dunia, bukan akhirat. Tujuannya ziarah kubur supaya lancar rezekinya, usahanya ya lebih bagus, lebih ramai. Ada yang seperti itu jamaah. Maka silahkan ziarah kubur. Dan jangan merepotkan diri ziarah kubur ke tempat yang jauh. Karena sejatinya kuburan yang di dekat rumah kita itu juga dianjurkan untuk diziarahin. Maka Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya diperbolehkan kita itu ziarah kuburannya orang kafir. Tujuannya apa? Ingat mati. Bukan mendoakan orang kafir, bukan. Tujuannya kita datang ziarah ini loh. Orang terkaya di Indonesia. Oh ini ya, mati gitu. Allah. Jadi tujuannya itu supaya ingat mati, ingat sama akhirat jemaah. Bukan ingat sama dunia. Adapun mendoakan yang meninggal dunia itu nggak harus ziarah kubur. Di sini di masjid antum bisa doakan orang tua antum. Bisa doakan ulama-ulama yang meninggal dunia. Di sini antum doakan mereka. Ketika antum berangkat umroh di tempat-tempat mustajab, antum doakan orang-orang yang berjasa, yang mereka banyak berbuat baik kepada antum umpamanya. Itu di waktu-waktu yang mustajab. Tidak harus dengan ziarah kuburnya. Kalau memang kita pas ziarah kubur ya kita doakan. Tapi tujuan utamanya adalah tudzakiru al-akhirah, mengingatkan akhirat. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana ketika keluarga ngajak ziarah, ayo ziarah ya. Ini ada kuburan di sebelah sini. Nggak harus kuburan yang jauh, jamaah. Ajak bismillah. Kita lihat di sana, kita doakan mereka yang meninggal, ucapan salam kepada mereka supaya ingat akhirat. Masya Allah jemaah, urgen. Pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustaz, ana bertanya di luar materi. Ana mempunyai seorang istri yang ngefans dengan artis Korea. Mendengarkan musik, kasar kepada suami. Loh, ana pikir yang nonton Korea itu jadi lembut ya. Katanya lembut-lembut mereka, gimana nggak tahu ya. Kasar kepada suami dari perkataan maupun tindakan. Melalaikan sholat, mengakhiri sholat, bahkan pernah sampai meninggalkan, itu pun bukan sesekali. Tidak ingin mempunyai anak. Sedangkan anak menikah hampir 3 tahun. Dan tidak membantu anak berbakti kepada orang tua. Apa yang harus anak lakukan Ustaz? Antum bungkus saja. Padahal anak setiap hari menasihatin istri, tapi tidak ada perubahan. Dan anak sudah pernah mendiamkannya selama sepekan. Berdosakah anak menceraikannya Ustaz? Iya jemaah. Jadi yang pertama, seorang itu kadangkala perlu minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata dia memilih istrinya ini tidak sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan dalam agama. Allah sudah kasih arahan. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah sudah kasih arahan yang soleh-soleh, yang baik, yang dinikahin. Nabi SAW juga memberikan penjelasan. Tapi antum kok akhirnya dapat istri seperti ini?
Boleh jadi dia dulunya soleha. Enggak usah, dia dulu soleha. Cuma kalau karena bergaul ini dan itu, dia jadi seperti ini. Maka antum cari tahu penyebabnya. Dia seperti itu. Kalau ternyata penyebabnya memang sebelum menikah dia sudah seperti itu, berarti masalahnya ada di siapa? Di antum. Tapi kalau ternyata enggak Ustaz, dia awalnya suka ngaji, Masya Allah, nurut sama suami. Setelah dia suka bergaul sama fulana umpamanya dia berubah. Berarti kan penyebabnya itu. Antum perlu mencari tahu penyebabnya. Baik, kalau bicara antum memberikan nasihat, setelah memberikan nasihat jamaah, lalu dia tidak mau mendengarkan, perlu didiamkan. Bukan sebulan, bukan sepekan, boleh jadi sebulan, boleh jadi 2 bulan antum diamkan. Ada salah satu istri Nabi SAW itu yang didiamkan sama Nabi SAW 3 bulan. Ya. Siapa yang tahu namanya? Nah, Hafsah, bukan. Nah, Zainab bintu Jahsh. Yang ngomong Hafsah kasih hadiah, nggak apa coba. Itu didiamkan 3 bulan kira-kira sama Nabi SAW. Gara-gara Zainab ini sempat rasis. Ketika Nabi SAW datang minta tolong sama Zainab untuk meminjamkan ontanya kepada Sofia. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, "Ata'madu ila ba'iri fatu'ti hadhil yahudiyah." Engkau mau ambil ontaku, engkau pinjamkan kepada orang Yahudi. Itu Nabi marah, ditinggal sama Nabi SAW 3 bulan. Sampai Zainab itu sudah kayaknya dia akan diceraikan. Dia berpikir itu. Kasurnya Nabi itu sudah diberdirikan sama dia. Maka ketika antum memang serius untuk memperbaiki istri antum, antum lihat dia termasuk yang butuh sama antum tidak. Jadi memang masalahnya seorang suami ketika dia ngasih nasihat, tapi habis itu dihubungin istrinya, sang istri akan pasang badan. Suamiku butuh sama aku. Tapi ketika engkau pastikan enggak, aku kepingin engkau benar. Aku butuh sama engkau tapi sebagai seorang istri yang soleha. Tapi kok ternyata dia nggak berubah, kalau dikatakan apakah antum berdosa kalau menceraikan? Enggak, ini sebuah kemuliaan buat antum. Dan boleh jadi dengan antum menceraikan dia, semoga dia dapat suami yang bisa memperbaiki dia. Kalau ternyata antum tidak bisa memperbaiki, dan semoga antum dapat ganti yang lebih baik. Dan termasuk lama jemaah ini pengaruh media sekarang ya. Perempuan nggak mau punya anak ya. Korea itu kayak gitu. Sekarang Korsel, mana lagi? Jepang ya, Cina sendiri. Padahal nggak mau punya anak mereka cuma. Karena juga ini nggak tahu apakah istrinya bekerja atau tidak. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang dipekerjakan oleh suaminya untuk cari tambahan nafkah. Tapi ada perempuan yang memang niat bekerja sendiri. Maka biasanya perempuan yang tidak bekerja itu, ya kalau dia soleha, dia akan nurut sama suaminya gitu. Enggak, aku akan mau punya anak, aku akan didik anakku dengan baik. Tapi gara-gara dia harus bekerja, kadang-kadang dia merasa aku kalau, dan itu penyebabnya jemaah. Yang anak baca, tadi malam anak baca itu. Kenapa kok terjadi resesi seks di sana? Ternyata mereka menyebutkan bahwa mereka itu adalah perempuan-perempuan pekerja. Yang dia kalau hamil, dia baru dapat cuti melahirkan saja. Cuti hamil itu nggak ada buat dia. Coba perempuan itu kalau dikasih cuti hamil selama 9 bulan, cuti lahiran 3 bulan, cuti nyusui 2 tahun, insya Allah pada mau punya anak mereka jamaah. Setiap cuti dikasih gaji bulanan, nggak apa-apa gitu kan. Cuma ini kan mereka dipekerjakan terus dipekerjakan, maka mereka malas mau punya anak. Alhamdulillah syariat Islam ini memberikan sebuah kemuliaan dan penghormatan buat para wanita yang memberikan nafkah siapa? Laki-lakinya, suaminya yang memberikan nafkah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.